Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Friday for all of you. Teman-teman, hari ini adalah NFP Day dan akan rilis data unemployment rate ya. Ini bakal jadi momen paling penting buat Bitcoin dan US equities atau bahkan buat seluruh aset ya yang berkaitan dengan mata uang dolar ya. Saya ada nonton banyak video referensi ya, sebetulnya salah satunya kalau Angga Ninata. Saya yakin teman-teman pasti tahu juga. Doi udah ngeluarin apa ya kalau kita bilang ya, beberapa bukti-bukti akan potensi terjadinya resesi ekonomi. Actually teman-teman, sedikit menambahkan ya, bukan berarti saya ikut-ikutan ya. Kadang kan ada orang salah paham seperti itu. Kita udah sering banget bahas soal bagaimana kondisi resesi ekonomi, terutama angka pengangguran itu sifatnya lagging. Teman-teman, kalau saya munculin chart yang sama, mungkin kalian boring ya, terutama untuk yang udah ngikutin YouTube channel saya sejak lama, mungkin nanti ngerasanya boring gitu. Saya pun jujur ya, udah lupa banget guys ya, terakhir kali saya ngebahas tentang itu seperti apa dan kapan itu udah lama sekali teman-teman. I think pre-NFP, not this one. Inflation cooling down, not this one. Nomor bull run, I guess ya. Banyak banget sih sebenarnya teman-teman ya, yang kita udah bahas sejak lama sekali. Ini bahkan salah satunya ya, saya ada sempat bahas sekitar 4 bulan lalu, dampak makroekonomi ke likuiditas seperti apa. Jadi kondisi buruknya, kondisi positifnya semua kita udah bedah sama-sama teman-teman, soal yield curve, inverted yield curve, kemudian bagaimana kondisi angka pengangguran itu sifatnya lagging. Jadi kalau misalnya saya munculin chartnya sedikit aja teman-teman ya, sedikit ya, saya minta waktunya sedikit karena ini menurut saya juga cukup penting ya. Jadi guys, kalau misalnya kita ngelihat interest rate ya, the Fed ya, harusnya US interest rate ya di sini. Nah, kita munculkan satu chart lagi, yaitu unrate guys. Nah, ini adalah kondisinya. Jadi saya udah pernah kan berkali-kali nunjukin ini ke teman-teman. Ini sebenarnya memang sebuah indikator yang sifatnya tuh relatif lagging. Ya, dalam artian gini guys. Jadi kalau kita ngelihat berdasarkan histori sebelumnya, seringkali the Fed itu pangkas suku bunga dulu. Kayak misalkan contoh gini, ini tahun 1989. The Fed pangkas suku bunga dari 9% ke 2,9%. Untuk periode berapa lama? Mei sampai dengan Juli 92. Jadi total lebih kurangnya 2,5 tahunan dia pangkas suku bunga. Apa yang terjadi pada pengangguran? Waktu suku bunganya naik, ya penganggurannya sih masih turun-turun aja. Tapi begitu suku bunganya mulai dipangkas, gak lama baru ada dampaknya. Nah, kenapa kayak gitu, Vin? Kenapa bisa kayak gitu? Sebelum kita ngomongin lebih lanjut ya, kita tambahin di sini teman-teman. Perhatiin ini juga. Fed pangkas suku bunga, what happen next? Pengangguran meningkat. Oke, Fed pangkas suku bunga, apa yang terjadi berikutnya? Pengangguran meningkat tajam, drastis ya. Tapi kalau kita lihat tahun 2000 itu adalah .com bubble. Jadi wajar banget kalau misalkan resesi ekonomi dibarengi dengan kondisi market crash. Kemudian di tahun 2008 itu adalah housing bubble. Oke, sama aja nih kondisinya. Jadi ada satu kondisi di mana The Fed dipaksa melakukan rate cut secara emergensi dan agresif, sehingga pengangguran pun melonjak naik sampai puncaknya itu di angka 6,9% di Amerika Serikat. Saat ini teman-teman sekalian ya, ini ada pun kondisi yang sama, tapi ini kan COVID ya, balik lagi COVID. Dan ketika pandemi shutdown sementara, langsung tuh ya nge-spike sangat signifikan. Kenapa ya? Karena semua perusahaan melakukan layoff ya kan, kurangin karyawan, mereka nggak bisa bayar karena usahanya terpaksa atau dipaksa tutup. Nah, sekarang teman-teman sekalian, jika Anda memperhatikan, posisi unemployment rate ini sudah mulai bertransisi ya. Tampak seperti hendaknya membentuk sebuah piring kali ya kalau saya bilangnya. Piring atau mungkin mangkok ya, terserah teman-teman. Tapi in the end ya, if you take a look here ya, risknya ya atau resikonya untuk bagaimana unemployment rate ini masih bisa naik angkanya itu sebenarnya sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat mungkin untuk terjadi. That's why ya saya udah pernah bahas ini salah satunya. Salah satu yang memberikan dampak juga paling signifikan itu adalah yield curve ya, atau inverted yield curve. Yang dimaksud dengan inverted yield curve itu adalah ketika bonds yield ya yang dihasilkan oleh bond atau US Treasury untuk periode waktu yang lebih pendek itu bunganya lebih
tinggi daripada yang waktunya lebih panjang. Jadi kalau kita buat comparisonnya, kita keluarkan yang US 10 teman-teman sekalian. Ini biasanya dipakai sih kayak gini. Nah, kita kelihatan ya di sini. Nah, coba kamu perhatiin, yang 10 tahun itu angkanya 3,72%, yang 2 tahun itu 3,74%, sedikit lebih tinggi 0,02%. Dan ini sudah berlangsung untuk waktu yang cukup lama. Kalau kamu perhatiin tuh, ya, yang 10 tahun itu relatif lebih rendah dari bunga atau interest yang menghasilkan buat para pemegang surat utangnya atau bondsnya. Nah, kalau kondisinya kayak gini gimana, Vin, maksudnya? Ya, logika berpikirnya adalah itu artinya orang lebih prefer untuk pegang yang periodenya relatif pendek. Mungkin kayak si Warren Buffett ya, terakhir kali saya tunjukin ke teman-teman, dia parkirkan cashnya dia kan udah bukan di saham ya, dia exit dari rata-rata saham yang dia pegang kayak Apple, kemudian juga ya ada saham otomotif, saya lupa ya apa teman-teman sekalian. Intinya ada beberapa saham yang dia lepas teman-teman, dan uangnya diparkirinnya dari mana ya? Diparkirinya adalah di US Treasury, terutama USD bills. Ya, jadi kalau kalian search how much money did Warren Buffett have on treasury bill ya, treasury bills atau T-bills. How much money did ya, tuh teman-teman cek. Warren Buffett Berkshire Hathaway has teman-teman 234,6 miliar dolar worth of short-term investment in US Treasury bills. The massive conglomerate second quarter earnings report Saturday showed, dan itu update-nya terakhir adalah 7 Agustus 2024 ya. How much cash that Warren Buffett has right now, dan how much, jawabannya how much cash 189 miliar dolar per tanggal 16 Agustus 2024 ya. Berkshire cash equivalent including treasuries stood at 189 billion dollar. How much money does Warren Buffett have today? 150,1 billion dollar. Ya, intinya segitu-segitu teman-teman. Tapi banyaknya di mana? T-bills ya. Itu artinya dia parkirkan uangnya dengan dia membeli US Treasury yang jangka waktunya lebih pendek. Nah, ini sebenarnya ya wajar sih ya kalau misalnya kita mengatakan bahwa meningkatkanlah, dimana maksudnya meningkatkan kekhawatiran market akan potensi terjadinya resesi ekonomi. Dan ini ada kekhawatiran yang menurut saya semua orang harus menjadi pertimbangannya mereka dalam artian pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan mereka di dalam melakukan transaksi, di dalam melakukan investment, kapan mereka buy kembali, kapan mereka melakukan reakumulasi, ya harus ada pertimbangan itu. Bagaimana jika seandainya history kembali terjadi di mana kondisinya seperti yang tadi saya tunjukkan kepada teman-teman, setelah sekian lama The Fed melakukan penetapan suku bunga di angka 5,25%, ternyata efeknya lagging ya. Kenapa efeknya lagging? Ya guys, logika sederhananya gini, kalau saya sebagai pengusaha dan saya hendaknya meminjam uang di bank untuk mengekspansi usaha saya tidak akan melakukan sekarang banget. Saya akan lebih memilih untuk menunggu nanti Fed mulai pangkas suku bunga. Saya penasaran sejauh mana The Fed akan pangkas suku bunga, karena saya akan mendapatkan rate pinjaman yang relatif lebih murah biayanya, sehingga di situ saya baru ekspansi. Kalau saya lakukan itu sekarang, saya ekspansi sekarang dan saya pinjam uangnya sekarang, artinya bodohnya saya adalah saya mengambil pinjaman kredit dengan cost sebelum pemangkasan suku bunga. Itu artinya effective rate saat ini ya, the Fed effective rate. Nah ini ya teman-teman, Fed funds ya. Ada dua tuh ya, Fed funds. Ya satu aja lah yang kita lihat, effective federal fund rate. Saat ini kan 5,33%. Efektifnya loh teman-teman per sekarang 5,33%. Ya katakanlah bunga tier-tier bank-bank di bawah naungannya si The Federal Reserve yang dipantau, yang diatur kebijakannya udah pasti di atasnya. Kenapa? Karena kalau misalkan saya dari pihak perbankan, saya butuh likuiditas, saya kan harus pinjam ke The Fed juga. Ya kan, The Fed yang istilahnya menyediakan cashnya, liquidity-nya. Jadi saya ngambil di dia dengan kondisi menggunakan sebuah instrumen namanya
repurchase agreement. Kenapa reverse ya? Namanya repurchase agreement teman-teman sekalian. Nah itu ketika saya ngambil repo, itu artinya teman-teman kita minta duit nih sama the Fed. Minta dong duit, gue butuh nih buat likuiditas bank gue nih ya. Bank gue kebetulan ada orang yang mau minjem duit sekian. Nah kalau misalkan kita pihak perbankan pinjem atau misalkan membeli surat utang lah ya dari the Fed dengan kondisi di sini bunganya di angka 5,3% ini dari the Fed teman-teman. Berapa yang saya harus jual ke orang supaya saya bisa pulangin ke the Fed? Ya pasti lebih tinggi dong bunganya, ya kan? Nggak mungkin di 5,3%, minimal aja mungkin supaya dipotong cost dan lain sebagainya, ya minimal aja 6% lah. Nah saya minjem dengan bunga 6% per tahun. Oke, sebagai pengusaha sih mungkin berpikirnya ya 6% cepet lah balikinnya gitu kan. Kalau usaha saya growth-nya rata-rata sebulan ngasilin omset 3% sih oke. Berarti 6% ya dalam setahun anggaplah saya buat balikin modal saya, potong bunganya juga. Ya untung-untung bersih saya katakanlah 27%, 28% lah gitu loh. Dipotong cost dan lain sebagainya gitu kan. Itu bukan cost yang operasional by the way ya, tapi kita ngomongin keuntungan, potong pajak dan bla 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 bla. Anggaplah saya untung 25% gitu setahun. Ya mungkin masih happy-happy aja teman-teman sekalian. Tapi ingat loh, kondisi perekonomian di US kan nggak sebagus itu sekarang. Kalau memang bagus, daya beli masyarakatnya lagi signifikan banget, nah itu lain ceritanya. Mungkin saya pede-pede aja, tapi masalahnya nggak kayak gitu. That's why kalau misalkan memang nantinya worst case scenario teman-teman, yaitu besok sih sebetulnya ya. Ini yang saya khawatirkan sekali teman-teman. Ketika kita ngelihat angka non-farm payroll itu ternyata malah sama dengan angka hari ini melalui ADP non-farm employment change yang angkanya turun dari 111.000. Ini previousnya by the way, forecastnya adalah naik, ternyata angkanya di bawah lagi. Oke, minggu ini sebenarnya kita udah dapat sedikit bocoran halus kalau saya bilang dari mana? Dari job opening, angka dari 7,9 juta, forecastnya 8, kemudian ternyata di bawah dari forecast dan di bawah dari previousnya, yang artinya ini lebih buruk. Oke, hari ini kita ngelihat ADP non-farm employment change, angkanya turun juga. Dan sama-sama drastis teman-teman sekalian, karena sampai di bawah 100.000 penambahan tenaga kerjanya. Terus misalkan kita mau sedikit berargumen ya, kalau fit tapi kan initial jobless claim ini bagus gitu kan. Nah teman-teman harus tahu initial jobless claim itu keluarnya tiap minggu guys. Jadi memang mereka melakukan review setiap minggu dan melihat lah ya, ibaratnya seberapa banyak orang-orang yang melakukan claim atas mungkin kayak kita bilang ya initial, namanya juga initial jobless claim ya. Ini kalau Anda menganggur mungkin dapat pesangon ya ini. Ya, ini kan setiap minggu nih ada teman-teman tuh. Tanggal 29, 22, 15, 8 Agustus. Ya, Agustus tuh 4 kali keluar setiap minggu berarti dia keluar. Minggu lalu bulan September tanggal 5 sama tanggal 12 ya. So far dia hendaknya mengeluarkan baru 2 kali ya, tanggal 5 tuh kemarin, ini tanggal 12 minggu depan, nanti masih ada lagi berarti dari tanggal-tanggal tersebut ya. Ini kalau kita lihat kayaknya tambahin 7 aja ya, 5, 12 berarti kemudian 19 sama terakhir 26 ya, itu yang tanggal-tanggal initial jobless claim guys. Jadi sebenarnya nggak terlalu yang kayak gimana banget. Kalau menurut saya hari ini para pelaku pasar juga, kalau Anda perhatikan ya, kenapa Bitcoin-nya turun, kemudian S&P 500, Nasdaq, walaupun nggak separah yang gimana banget ya, tapi in the end kita tetap turun teman-teman sekalian. Saya pikir itu sedikit banyak ya dampak dari itu ya. Jadi orang sudah melihat, sudah mengantisipasi worst case scenario kalau misalkan besok unemployment rate nih, amit-amit teman-teman ya, angkanya naik dari 4,3%. Forecastnya di ekspektasinya malah turun kan ke 4,2%, ternyata angkanya di 4,3%. Tetap, nah itu udah bahaya banget ya. Bahaya banget dalam tanda kutip di sini. Ini udah pasti bakal geraknya ke sebelah kirinya nih bakal signifikan banget ya. Ini kalau Anda perhatikan, market itu masih ragu sebetulnya antara the Fed ini pangkasnya berapa ya kira-kira, 0,25 atau 0,5 gitu. Kemarin publik percaya berdasarkan conditional meeting terutama, baru kemarin banget nih angka ini turun loh ke 56% dari 66%, 10% loh turunnya. Hari ini dia naik 3%-an ya. Tapi apakah ini cukup teman-teman? Karena ini 60-40 tuh udah dekat banget kayak 50-50 gitu loh ya. Besok kalau unemployment rate keluar di luar ekspektasi, misalkan angkanya ternyata lebih tinggi dari forecast aja, udah
saya rasa ini bakal lebih dominannya ke sebelah kiri. Dalam arti ya The Fed juga harus ngerti ya, lu terlalu mepet bro, ibaratnya gitu loh. Terlalu mepet bro. Kalau lu mau pangkas suku bunganya pelan-pelan, terlalu mepet. Kalau lu pangkas suku bunga dari pertemuan yang sebelumnya, lu pangkas di situ 0,25 atau seperempat, di sini lu pangkas lagi seperempat, itu nggak apa-apa gitu loh. Ya kan, itu nggak ada masalah gitu. Tapi masalahnya di pertemuan sebelumnya dia nggak lakuin itu kan. Nah, di pertemuan ini, kalau dia nggak mempercepat prosesnya, ya seperti yang tadi saya bilang, resikonya adalah para pengusaha cenderung lebih baik sabar sedikit deh. Ya udah gue tunggu lagi deh ya. Kalau lo emang mau perempat doang pangkasnya nggak apa-apa. Ya udah gue tunggu nanti ya. Kita lihat akhir tahun mau pangkas suku bunga berapa kali gitu kan. Kalau nanti misalkan teman-teman ya, kalau tadi kita lihat ya, seberapa cepat drastis dia dari atas ke bawah tuh waktu dia pangkas suku bunga karena kondisi-kondisi tertentu. Nah, itu bisa mempercepat proses ekspansi para pengusaha sehingga lapangan kerja baru itu bisa mulai bertumbuh kembali. Dan inget loh, sesuatu itu bukan sifatnya instan. Saya sebagai pengusaha, sebelum saya ekspansi, saya kan harus bikin juga dong, ya kan? Bisnis plan saya kayak gimana, jangka panjangnya gimana, ya kan? Kerangka bisnisnya seperti apa. Dan kalau misalnya saya mau ekspansi, ya saya juga harus ngelakuin survei. Itu bukan sesuatu yang prosesnya bisa terjadi dalam waktu 2-3 minggu. Katakanlah ya, kita baru memutuskan untuk ngelakuin itu, mungkin butuh waktu 1 sampai 2 bulan. Sampai akhirnya itu bisa menjadi sebuah lapangan kerja baru. Oke? Nah, oleh karena itu, ya biar gimana pun guys, kita sebenarnya sangat-sangat bergantung dari hasil data itu ya. Perkara market akan bullish atau bearishnya, saya rasa kita nggak bijak kalau kita tentukan itu dari sekarang. Satu hal yang sampai diulang ya 2 kali. Satu hal yang mungkin banget kita harus mengerti adalah kondisi makroekonomi, terutama di US ini. Saat ini kita lagi berada di perbatasan gitu ya, yang saya pikir antara mereka akan mengambil jalur yang mengikuti teori konspirasi, artinya mereka dandanin data dulu supaya US election bisa berjalan dengan stabil, atau ya udah apa boleh buat gitu ya. Yang sudah terjadi ya kita udah nggak bisa tutupin lagi, guys, kita masuk resesi ya. Kalau The Fed ngomong itu, atau kita ngelihat gelagatnya ke arah sana, teman-teman, dari berbagai data-data yang kita punya, ya udah, ya bakal jadi kondisi election yang waduh goyang banget ya harusnya di Amerika gitu loh. Dan itu tentu saja sangat buruk untuk citranya Kamala Harris. Kenapa? Karena dia dan partainya dari Joe Biden kan, itu kan masih satu partai teman-teman sekalian. Artinya mereka gagal, pemerintahannya gagal gitu loh. Dan oleh karena itu butuh pengganti presiden yang tepat, dan pilihannya adalah Donald Trump. Ya kira-kira kayak gitu. Makanya untuk masalah elektabilitas dari Kamala Harris, saya rasa juga akan bergantung atau memiliki, ya pokoknya dampak paling terasanya harusnya akan bergantung dari kondisi-kondisi data dan perekonomian ini. Itu juga bakal jadi satu pengaruh yang sangat signifikan. Ya, jadi ibaratnya kalau sampai ada dip dikarenakan market crash, ya kita nggak pernah tahu teman-teman sekalian, ya that's gonna be the opportunity untuk kita mengerti bahwa this might be the final dip yang kita tunggu-tunggu selama ini. Oke, so teman-teman sekalian ya, saya ngobrol jadi panjang banget, tapi ya menurut saya karena Indian marketnya juga flat sih ya, nggak terlalu gimana banget. Yang perlu diperhatikan adalah seperti yang saya jelaskan, overall bias masih sama, yaitu bearish. Cuman previously banget saya tuh expecting loh guys, dia bisa ABC corrective wave, jadi kayak slightly higher before dia dump lagi gitu kan. Tapi ternyata sangat disayangkan ya, kayaknya kita nggak dapetin itu gitu loh, kondisi itu nggak bisa terjadi. Ini kalau kalian yang nonton di barusan ya, jadi saya tadi ada update study time ke teman-teman, cara nentuin swing high dan swing low. Itu kalau kalian nonton, kalian harusnya sekarang langsung mengerti gitu loh, apa yang terjadi pada Bitcoin saat ini, mana yang lebih dominan, bear-nya atau bull-nya gitu kan. Kalau saya breakdown sekilas nih, teman-teman pasti jauh lebih paham, terutama yang udah nonton study time itu ya. Kamu bisa lihat di sini ya, sekilas dia memang tampak hendak membuat lower low. Namun di sini sebelum dia menciptakan lower low itu, kita bisa lihat juga bahwa ada proses retracement di sini. Ya kan, ini untuk internal structure-nya. Jadi begitu habis dia retracement, dia turun lagi, dia create lower low, lower low, lower low, dan puncak lower low-nya ada di sini teman-teman. Nah, itu artinya ini adalah high point terakhir. Nah, ya itu high point terakhir, kemudian dia mengalami retracement. Dia mengalami retracement, which means apa? Ini low point terbaru. Nah, ini low,
ini high. Kan kayak gitu kan teman-teman sekalian ya. Lalu habis retracement apa yang terjadi? Dia hendak menciptakan lower low tapi tidak mampu dan akhirnya dia kembali mengalami retracement lagi lebih jauh ya, dan akhirnya di sini kita baru ngelihat dia mengalami breakdown. Finally lower low terakhir berhasil diambil dan itu artinya struktur yang paling valid yang terakhir adalah low point ini, high point itu. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi kalau udah paham harusnya lebih enak nih begitu ngeliat market kayak oh iya nih bener. Ini adalah previous low-nya disikat ya kan. Dia creating lower low. Kemudian di mana nih low terakhir high terakhirnya saya? Oh, di sini. Nah, ya kan? High terakhir di sini, proses pullback sempat ada ya retrace sedikit and then going down. Nah, baru kemudian ada inducement atau retracement. Nah, ini recently ada orang bilang minor choke ya, minor choke. Kemudian inducement, retracement, sebenarnya itu sama aja bahasanya teman-teman sekalian. Tapi kalau kita mau balik back to basic banget ya, what is the difference of pullback and retracement? Tuh ya, pullback typically applies to short-term declines in an uptrend, while retracement can describe any temporary move against the larger trend in either direction. Oke, nah ini jadinya teman-teman sekalian, well, ya, this is a small pullback, and then they're going down, dari small pullback, and then jadi retracement, gitu, ya. Tapi balik lagi, basicnya retracement gitu loh. Cuman ya, in the end kan banyak ya, diganti bahasanya change of character, kemudian ada yang bilang kayak break market structure ya, reversal, kemudian inducement. Well, itu bahasa di smart money concept. Tapi kalau kita balikin lagi ke bahasa yang tradisional guys, sesimpel ini adalah titik dia retracement. Itu aja. Ya, setelah dia menemukan retracement itu artinya apa? Low point kita sudah tahu di mana dan kita bisa gunakan Fibonacci retracement from the top to the bottom. Makanya ini namanya Fibonacci retracement, ya kan? Dia testing 62% guys. Look what happened next. Price sempat turun ya. Di sini sebenarnya saya tadinya anticipate, wah ini mudah-mudahan dia naik dulu nih ya kan, ngejar ke C wave. Habis itu lu mau dibanting is okay lah ya. Saya ngerti gitu loh, karena in the end strukturnya tetap lebih dominan sellers gitu kan. Sayang banget teman-teman ya, ini minimal untuk internalnya aja dia sudah menciptakan low point yang baru gitu loh. Ini untuk internalnya loh ya, kita belum ngomongin buat eksternalnya di sini yang udah sukses atau belum gitu. Tapi dari internalnya aja, dari sini kalau kamu lihat, kamu perhatiin ini untuk perspektif time frame kayak 15 menit, ini udah bearish guys ya. Bear udah back in control, price going down, even buat internal structure aja dia 62% retracement udah kena reject lagi. The range area itu terdapat OB, dia testing terhadap OB dan ya udah reject lagi teman-teman sekalian ya. Sekarang sih kita belum create lower low, tapi gelagatnya udah lumayan kuat ya, dalam artian harga turun and then pullback, tapi korektif banget pullbacknya loh, bahkan tidak retracement ya. Ini kalau retracement lain, tapi ini pullback doang teman-teman, dan kelihatan sangat-sangat lemah. Itu artinya apa? Itu artinya very likely dari posisi daily-nya teman-teman, ketika kita closing nanti pagi ya, terutama kalau dia bisa closing sampai di bawah $57.000 guys. Nah ini udah kecil banget nih, berarti probabilities kita untuk benar-benar ngelihat Bitcoin bisa recover gitu kan. Ya yang bisa selamatin Bitcoin cuma satu, data besok, udah itu doang ya. Ini 57.000 tuh, jadi key level yang kayak saya sudah mention di previous video update. Important key level for bulls ya, kalau somehow $57,000 nggak bisa dipertahanin, that's it ya. Resiko untuk Bitcoin kembali tertekan bahkan lebih jauh lagi untuk dia testing ke level 54.500 ya, ini jadi lebih tinggi probabilitasnya. Oke, sementara itu update dari saya untuk Bitcoin. Nah teman-teman sekalian, conclusion ya, kalau misalnya ditanya conclusionnya apa Vin, ya kan, sebenarnya somehow saya masih berharap masih ada C wave-nya ya. Ini apakah sudah benar-benar berakhir? Enggak juga. Ingat guys ya, ada yang namanya expanded flat ABC corrective wave, which means B wave-nya itu bisa slightly di bawah A-nya teman-teman, atau sedikit lebih rendah dari A wave-nya. Nah kalau misalnya kayak gitu teman-teman sekalian ya, harapan kita adalah ya udah lu reverse dulu deh ya kan, supaya ngejar ke C wave. Jadi kalau sampai amit-amit dibanting ya nggak seseparah itu gitu loh.
Itu aja mungkin sedikit update dari saya. Oke, so that's gonna be the update for today. Happy Friday to you all. Thank you very much guys for paying attention in this video update, and let me know guys, kira-kira di study time sebelumnya apa yang perlu ditambahin, apa yang perlu jadikan input ya, supaya study time berikutnya bisa lebih baik juga. Topik juga kalau mau request silakan ya, nanti saya coba untuk lihat yang menarik apa. Sama terakhir, saya nggak tahu ya teman-teman ya, kalau Anda bisa support likes button di video ini, at least 500 likes saya nggak minta banyak-banyak, 500 likes saja. Either mungkin Sabtu malam atau Minggu malam ya, saya temenin di live streaming deh. Oke, itu janji dari saya teman-teman. Oke, so God bless to everyone. Happy Friday, happy weekend, and cheers guys. Safe trade, safe investment. Cheers, bye-bye guys.